Berhenti. Tanda tangani perjanjian ini. Apa maksudnya ini? Apa? CEO Leng ingin bercerai. Mengapa? Apa kau punya rasa malu? CEO Leng sekarang adalah keajaiban bisnis paling dicari di kota naga. Dan kau? Apa kau pikir kau masih pantas bersamanya? Aku tak pantas. Dan setahu aku, keluarga Leng akan bermitra dengan grup Qian. Begitu mereka mendapatkan 300 miliar, keluarga Leng akan melambung tinggi. Apa kau pikir kau masih pantas bersama CEO Leng saat itu? Oportunis, licik, matamu buta seperti kelelawar. Kau tak tahu siapa aku dalam 2 hari. Ini 3 juta. Ambil uangnya, tanda tangani ini, dan pergi dari hidupku. 3 juta yang sedikit ini bisa membeli hubungan kita selama 3 tahun? Tidak cukup? Sebutkan harga yang kau mau. Aku akan berusaha memenuhinya. Tak semuanya bisa dinegosiasikan. Uang, kekuasaan, status. Di matamu, Leng Nanxiang, apakah itu semua benar-benar penting? Tentu saja penting. Kita bukan lagi orang dari dunia yang sama. Leng Nanxiang, biar ku katakan. Kau sendiri tak mungkin bisa membawa keluarga Leng ke posisinya saat ini. Semua yang dimiliki keluarga Leng adalah karena aku, Lin Chen. Jangan berhayal. Kau pikir dengan mencuci baju dan memasak beberapa kali, keluarga Leng menjadi milikmu? Jangan pernah berpikir untuk menempel pada CEO Leng. Orang tak berguna sepertimu hanya tahu cara membesar-besarkan sesuatu. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah ini alasanmu ingin bercerai? Begitu kau tanda tangani, Nanxiang takkan ada hubungannya lagi denganmu. Apa yang dia lakukan? Ling Xishan, cucu tertua keluarga Li, bukan urusanmu. Aku rela melakukan apa saja untuk keluarga Leng. Tidak sepertimu, yang keberadaannya tak berarti, memperdagangkan harga diri demi kekuasaan dan status yang membuat hidup bermakna, kan? Karena kau tak berguna. Makanya aku harus melakukan cara ini. Ini aibmu, bukan aibku. Baiklah. Baik. Kau pikir dia bisa membantumu? Baiklah, kalau begitu aku akan tanda tangani. Jangan kau sesali ini. Kesehatan kakek sedang rapuh. Jangan beritahu dia dulu. Apa yang tak boleh kuberitahu? Kau tak pernah menjengukku. Aku akan, Leng Laoye, kepala keluarga Leng, mengalahkanmu dalam permainan hari ini. Kakek, apa kakek sudah baikan? Obat yang kau kirim benar-benar manjur. Lihat, dokter baru saja mengizinkanku pulang. Aku datang untuk menjemputmu. Kenapa kau tidak masuk? Lin Chen, kau yang ingin bercerai? Kakek, itu saranku. Aku tak tahu kenapa kakek sangat menghargainya. Keluarga Leng sedang berada di puncak kejayaannya. Memiliki menantu tak berguna seperti dia hanya akan jadi bahan tertawaan keluarga lain. Benar, kakek, seseorang yang pantas untuk Nanxiang haruslah istimewa, bukan sampah sepertinya. Kakek tak bisa pilih kasih pada Lin Chen dan mempertaruhkan cucumu. Sungguh lelucon. Diam. Kakek, kakek, kau diam. Keluar. Puas kau sekarang? Jika terjadi sesuatu pada kakek, aku takkan melepaskanmu. Biarkan aku menemui kakek. Kau pikir kau siapa? Keluar. Sudah cukup kau membuat masalah. Aku sarankan kau jangan terlalu serakah. Hadapi kenyataan. Carilah orang biasa dan hiduplah dengan tenang. Keluarga Leng terlalu tinggi untukmu. Kau harus memberitahuku tentang kakek. Dirundung rasa cemas. Itu bisa memicu penyakit lamanya. Kondisi kakek kritis kali ini. Aku harus menemuinya sendiri. Kakek sudah dibawa ke rumah sakit. Bagaimana kau tahu? Aku tak hanya tahu ini. Aku juga tahu rumah sakit tempat kakek dirawat. Pesta lelang grup Qian akan diumumkan malam ini. Leng Nanxiang sudah mendapatkan tiket masuknya. Hudeng A. Dia bahkan memesan gaun mewah untuk menyambut momen gemilang malam ini. Nanxiang dibesarkan oleh kakek. Bagaimana mungkin dia meninggalkan kakek demi sebuah pesta lelang? Keserakahan tak kenal batas. Ada banyak pengkhianat di dunia ini.
Aku hanya tahu kau seorang pembunuh. Tidak menyangka kau akan menyelamatkan seseorang. Pembunuhan itu ilegal. Jangan bicara omong kosong. Kau yang paling tahu apakah itu omong kosong atau bukan. Kita harus pergi. Perjamuan akan segera dimulai. Tidakkah kau ingin memberi mantan istrimu pelajaran, tak berperasaan dan tak tahu berterima kasih? Jika semua orang di dunia seperti ini, apa gunanya aku melindungi mereka? Tuan Leng, para tamu malam ini adalah elit-elit terbaik Longcheng. Jika Anda dapat menjalin 1 atau 2 hubungan, masa depan Leng Corp akan tak terbatas. Apa yang kau lakukan? Kau menyakitiku. Kembalilah bersamaku. Minta maaf pada kakek di samping tempat tidurnya. Apa kau gila? Tahukah kau acara seperti apa ini? Aku hanya tahu. Kau seharusnya tidak berada di sini sekarang. Kau seharusnya berada di samping tempat tidur kakek. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir kau pantas berada di sini? Lin Chen, kita sudah bercerai. Kau masih menggunakan statusmu sebagai menantu keluarga Leng untuk menyelinap ke tempat acara? Apa kau tidak punya malu? Kalian benar-benar melebih-lebihkan diri sendiri. Ini bukan istana kekaisaran. Jika kau bisa masuk, aku juga bisa. Atau apa? Kau pikir kau sudah menjadi kaisar? Kau, ibumu menelepon. Nan siang, begini. Semua ini karena Lin Chen yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia main-main di luar. Dan dia bahkan membawa seseorang ke bangsal kakekmu. Kakakmu tidak tahan dan mengatakan beberapa hal kepadanya. Dan dia langsung memukul orang. Apa? Dia membuat kami berdua masuk rumah sakit. Lin Chen, kenapa kau membuat ibu dan kakakku masuk rumah sakit? Leng Nan siang, apa kau ingat hari apa ini? Hari ini. Hari ini adalah hari pelelangan grup Qian. Hari penawaran. Ini juga hari keluarga Lengku akan melambung tinggi. Kapan kau menjadi setegak ini? Kau seharusnya berada di sisi tempat tidur kakek, bukan bergaul dengan para pedagang rakus ini. Berdenting gelas, hentikan memutarbalikkan fakta, mengalihkan kesalahan. Kaulah yang menerobos masuk ke rumah sakit dan melukai keluargaku. Merekalah yang membuat keributan di bangsal kakek, mengganggu ketenangan kakek. Aku tak peduli apa alasannya. Itu bukan alasan bagimu untuk memukul orang. Sekarang pergi dan minta maaf padaku. Merekalah yang harus minta maaf. Lin Chen, kau benar-benar tak punya harapan. Malam ini para elit kota naga berkumpul. Kau menyerbu masuk ke sini tanpa diundang. Ini jalan buntu. Memintamu untuk meminta maaf adalah untuk menghindari eskalasi, untuk menawarkanmu jalan keluar. Tapi kau tak tahu berterima kasih. Saat tetua Zhong tiba nanti, kau mungkin takkan pergi tanpa cedera. Berjalan keluar dari sini. Hidup-hidup. Kurasa kalianlah yang tak punya jalan keluar. Tiran lokal kota naga ini. Jika Zhong Manlin tidak bisa hadir, maka minggirlah lebih awal. Bagus, bagus. Berani menghina tetua Zhong. Kau praktis mencari mati. Bukankah ini menantu CEO Leng yang tinggal serumah? Mengoceh di sini, Xiao Huangfei, ketua grup Tianti. Kurasa kau sedang mencari mati. Cheng Gosheng, CEO grup Wan Hao. Disiplin keluarga CEO Leng tidak cukup ketat. Apa kau gila? Apa kau tahu apa yang kau katakan? Ingin mati? Jangan seret keluarga Leng bersamamu. Tetua Zhong adalah simbol kota naga kita. Ding Zhong, kepala perusahaan Ding. Menghinanya adalah menghina seluruh kota naga kita. Benar-benar mencari mati. Berlututlah sekarang dan minta maaf pada tetua Zhong. Membuatku berlutut, kau tak pantas. Kalau begitu tambahkan aku, kepala Wan Hao Internasional. Masih belum cukup, kalau begitu tambahkan aku, kepala grup Tianqi. Masih jauh dari cukup. Ketiganya mewakili puncak kekuasaan di kota naga. Sepatah kata pun dari mereka bisa membuatmu lenyap. Lin Chen, ini adalah jalur hidupmu. Apa kau masih ingin mengoyak langit? Lalu kenapa? Minta maaf, mereka tak pantas. Jika kau ingin mati, maka matilah. Jangan seret CEO Leng bersamamu. Kalau begitu, bagaimana kalau menambahkan keluarga Ling kota naga kita? Keluarga Ling? Hemat. Aku, Ling, tak pantas. Tapi aku baru-baru ini berteman dengan seseorang. Orang ini ditempatkan di perbatasan. Sendirian menantang 10.000 elit musuh. Membantai mereka semua. Sendirian, dia menyusup ke barisan musuh. Dan memenggal kepala jenderal musuh. Namanya mengguncang negeri-negeri di luar sana. Apakah itu dia? Memegang bendera Dao, melintasi perbatasan. Sendirian menghancurkan setengah negara musuh. Sang penguasa? Ku dengar gerakannya misterius. Tak ada yang tahu identitas aslinya. Tak disangka, kau berteman dengan Tuan Muda Ling. Dengan dukungannya, masa depan keluarga Ling bukankah akan mengendalikan seluruh kota naga sendirian? Lin Chen, apakah kekuasaan ini cukup untuk membuatmu berlutut? Bagaimana aku tahu kau kenal dengan sang penguasa? Urusan masyarakat tinggi kita. Dari mana kau tahu? Konon katanya, sang penguasa sejak pertempuran perbatasan. Dia menghilang tanpa jejak. Tak seorang pun tahu wajah aslinya.
para penguasa negeri tetangga, mempersembahkan harta mereka hanya untuk bertemu dengannya, tetapi ditolak. Kekuasaan tertinggi seperti itu sungguh mengerikan. Jika keluarga Ling bisa berhadapan langsung dengannya, mereka bisa berkuasa di kota naga. Sekadar gelar, Tuan, membuatmu setakut ini? Jika dia sendiri ada di sini, apa kau tidak akan memohon ampun berlutut dan menundukkan kepalamu? Gelar, Tuan, bukan untuk kau sebut sembarangan. Sekarang berlutut dan minta maaf. Sepertinya malam ini, kalian semua benar-benar ingin melenyapkanku. Tapi maaf, kalian tidak pantas. Lin Chen, hanya kau yang berani menentang kekuatan tertinggi kota naga. Karena kau ngotot mencari mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Kau sungguh keterlaluan. Keluargaku, Leng, tak bisa lagi melindungimu. Kau yang cari gara-gara. Hei, gantung bajingan ini di langit-langit aula, agar semua orang tahu akibat dari menentang kaum elit kota naga. Kurang ajar. Bodoh sekali kau. Apa kau tahu siapa dia? Nona, apa kau bilang kau akan melindunginya? Tolol, aku melindungimu. Bego banget sih. Dasar geblek. Kau harus segera minta maaf padanya. Demi keluargamu, Ling, dan ayahmu. Mohon ampun, jangan biarkan warisan keluargamu yang berusia seabad hancur karena mulutmu yang lancang. Kau bodoh, apa kau tahu betapa besar dosamu menghina sang junjungan? Jika aku bisa membuktikan bahwa sang junjungan yang kau bicarakan itu palsu, lalu apa yang akan kau lakukan? Oh, sang junjungan telah tiba. Siapa yang membuat keributan di sini? Salam, junjungan. Salam, junjungan. Siapa kau? Kenapa kau tidak berlutut di hadapanku? Aku hanya berlutut pada langit, bumi, dan orang tuaku. Sisanya, tak pantas. Berani sekali kau berlutut dan minta maaf sekarang. Tidak menghormatiku, berarti tidak menghormati semua orang di dunia. Tangkap si bodoh ini, bawa dia. Junjungan, mohon pertimbangkan kembali. Dengan satu perintah ini, seluruh kota naga akan kacau balau. Aku tinggal di sini secara diam-diam, namun aku dihina oleh orang tak dikenal. Apa yang kalian tunggu? Baik, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlutut dan minta maaf sekarang. Sudah kubilang, kau tak pantas. Baiklah, kita lihat apakah kau masih sesombong ini. Ketika Tetua Zhong tiba. Apa? Tetua Zhong? Zhong Manlin? Hemat. Tetua Zhong, atas perintah sang junjungan, sedang membawa pesanan 300 miliar ke keluarga Leng. Dia akan segera tiba. Tuan Leng, perjamuan penawaran akan segera dimulai. Jika kita membiarkannya terus seperti ini, kita pasti akan terkena imbasnya. Lin Chen, sudah cukup kau membuat masalah? Harus membiarkan semuanya. Titik tanpa harapan. Baru berhentikan? Apa maksudmu titik tanpa harapan? Pesanan 300 miliar itu, kau tahu betul betapa pentingnya pesanan ini. Bagiku, aku banting tulang untuk membawa keluarga Leng ke posisi ini. Mustahil bagimu untuk menghancurkan segalanya. Di saat genting ini, di matamu, hanya ada kekuasaan dan status. Aku tidak melakukan apa-apa, kan? Benar, aku ini manusia, berdiri tepat di depanmu. Namun kau mengacuhkanku. Kau bahkan tidak tahu apa yang akan kau kehilangan karena kesombongan dan ketidakpedulianmu. Aku ingin lihat siapa yang berani mengambil nyawaku. Turun ke sini. Kau orang bodoh yang lancang. Kenapa kau tidak turun? Ini adalah tempat duduk sang junjungan. Nah, kursi itu adalah kursi utama di seluruh aula perjamuan. Hanya Tetua Zhong atau seseorang dengan kekayaan dan kekuasaan yang besar. Seseorang yang di atas semua orang bisa duduk di sana. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku bukan seseorang dengan kekayaan dan kekuasaan yang besar? Omong kosong. Seorang menantu buangan keluarga Leng berhayal menjadi manusia dengan kekayaan dan kekuasaan tak terbatas. Omong kosong. Betul sekali. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau bisa menguasai seluruh ruangan ini? Identitasnya bukan urusanmu. Katanya malam ini adalah acara besar bagi dunia bisnis. Bagiku, melihat sekeliling, mereka semua semut, keterlaluan. Seseorang, Lin Chen, aku harus mengagumimu. Kau sudah lama berlatih ini di rumah, kan? Kau benar-benar meniru 1/10.000 dari sikap kaum elit. Akting yang lumayan. Pergi beli beberapa bak pao kukus. Itu cukup untukmu selama 3 hari. Kau lumayan cantik. Kenapa ikut sih? Tak berguna? Kurasa kaulah yang tak berguna. Di Longcheng hari ini, tak ada yang bisa menandinginya. Dia cuma sampah yang dibuang keluarga Leng.
Entah itu identitas, kekayaan, atau kemampuan. Dia bahkan tak punya harga diri. Menyebutnya anjing adalah sebuah pernyataan yang berlebihan. Pria ini tidak punya apa-apa. Dia benar-benar pecundang. Setelah diusir oleh keluarga Leng, dia jadi gila, kehilangan akal sehatnya. Sekarang dia gelandangan. Itu sebabnya dia menggertak seperti ini. Memainkan trik-trik hantu ini. Yang dia inginkan adalah menggunakan nama keluarga Leng untuk maju di Nanxiang. Tapi aku sudah lama melihat kedoknya dan mengusirnya sejak awal. Dia benar-benar sampah yang tak bisa diperbaiki. Dan juga, bukan hanya dia tidak berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Dia tidak tahan melihat keluarga Leng berhasil. Dia berhubungan dengan wanita ini. Sudah lama, dia bahkan melukai ibu dan adik laki-laki Nanxiang. Entah metode apa yang dia gunakan, menyelinap masuk ke sini, ya, tujuannya adalah untuk menghancurkan pesanan 300 miliar keluarga Leng. Imajinasi yang luar biasa, bukan? Semua yang hadir hari ini adalah tokoh terkemuka di dunia bisnis. Dan yang mulia ada di sini. Kau pikir trik kecilmu bisa membodohi siapapun? Lin Chen, apakah ini tujuanmu malam ini? Datang ke sini? Kau sangat mengecewakanku. Kau percaya semua yang dia katakan. Kita sudah bersama selama 3 tahun. Dan kau tak pernah sekalipun mencoba untuk memahami orang seperti apa aku. Lin Chen, CEO Leng, mendukungmu si tak berguna ini selama 3 tahun. Dan sekarang kau menyalahkannya? Semua yang dimiliki keluarga Leng adalah karena aku. Keluarga Leng harus meminta maaf padaku. Diam, apa kau belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Aku tahu. Perceraian itu sangat memukulmu. Tapi aku sudah memberimu kompensasi. Apa kau tidak punya tanggung jawab, rasa kewajiban sebagai seorang pria? Kau diam. Kau akan selalu bergantung pada wanita, kan? Baiklah, demi kebersamaan kita selama 3 tahun. Aku takkan menyalahkanmu. Sekarang, minta maaf kepada para kepala keluarga. Tundukkan kepalamu kepada yang mulia dan akui. Aku akan memohon untuk nyawamu. Mari kita akhiri ini secara damai. Tidak perlu. Kau bilang itu untukku, tapi kenyataannya kau takut aku akan mengganggu kesepakatan 300 miliarmu. Karena si brengsek tak tahu diuntung ini tidak mau menerima tawaran itu. Tidak perlu membuang kata-kata lagi padanya. Orang-orang di dunia bisnis, jangan biarkan perasaan mengganggu. CEO Leng, kusarankan kau untuk mengurangi kerugianmu. CEO Leng, jika karena sampah ini, keluarga Leng terpengaruh, maka keluarga Leng pasti akan menjadi bahan tertawaan kota naga. Lin Chen, kau tak tahu apa yang telah kulakukan untuk keluarga Leng 3 tahun terakhir ini. Tapi aku tak menyalahkanmu. Lagi pula, kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Perspektif kita berbeda. Mulai hari ini, aku tak ingin bicara apa-apa lagi. Mulai sekarang, apapun yang kau, Lin Chen, katakan atau lakukan, tak ada hubungannya dengan keluarga Leng. Baiklah. Lin Chen, kau dan aku berbeda dunia. Aku tak ingin buang-buang waktuku untukmu. Tapi malam ini, kau telah melanggar semua aturan kesopanan, menyinggung semua orang yang hadir, dan bahkan mencoba membawa bencana bagi keluarga Leng. Aku tak bisa mentolerirmu. Lalu apa yang akan kau lakukan? Semuanya. Sebagai putra sulung keluarga Ling dari kota naga, dan calon pemimpin tertinggi, aku meminta kalian untuk bergabung denganku dalam larangan kota terhadap Lin Chen. Putuskan mata pencahariannya. Atas nama bakti manusia rendahan ini, karakter keji, keluargaku Cheng bersedia bergabung dengan keluarga Ling untuk memutuskan mata pencahariannya. Dan keluargaku Sui juga, putuskan mata pencahariannya. Setuju, dia tidak menghormati tetua Zhong, tidak menunjukkan rasa hormat kepada para tetua. Apa yang telah kulakukan untuk keluarga Leng? Keluargaku Xiao, siap membantu keluarga-keluarga di sini. Putuskan mata pencahariannya. Keluarga Li memutuskan mata pencahariannya. Keluargaku Chen memutuskan mata pencahariannya. Keluargaku Mu memutuskan mata pencahariannya. Keluarga Chu memutuskan mata pencahariannya. Keluargaku Liu memutuskan mata pencahariannya. Lin Chen, apa kau sedang mencari mati? Tuan kau menceraikannya lebih awal. Kalau tidak, dia pasti akan menyeret kita ke bawah. Lin Chen, apakah ini yang kau inginkan? Lin Chen, setelah malam ini, tak akan ada tempat bagimu di Longcheng. Karena kau tak bisa kabur dari Longcheng. Jangan harap kau bisa dapat uang sepeser pun di sini. Setelah malam ini, bahkan anjing-anjing di Longcheng akan diawasi dengan ketat. Jangan sampai kau mencoba mencuri makanan mereka. Kau punya waktu 1 menit lagi. Keluarga Ling akan lenyap dari Longcheng. Kau benar-benar di ambang kematian. Tetap bermimpi. Akan kubuat kau merasakan bagaimana rasanya putus asa. Seseorang patahkan kakinya. Tetua Zhong telah tiba. Lin Chen, awalnya aku hanya ingin kau perlahan merasakan keputusasaan. Sekarang tetua Zhong ada di sini. Nasibmu akan lebih buruk lagi. Dasar bodoh. Tetua Zhong telah tiba. Kita harus cepat-cepat memberi hormat. Kau masih menolak untuk berdiri, kan? Kenapa kau keras kepala sekali?
Kenapa aku harus berdiri? Tetua Zhong sudah tiba. Jika kamu ingin hidup, maka mereka tidak akan memaksamu ke jalan buntu. Jika kau terus duduk di sini, kau hanya akan membuat Tetua Zhong marah. Dan kau akan kehilangan kesempatan terakhirmu. Junior Ling Shichang memberi hormat kepada Tetua Zhong. Apa yang kau lakukan? Tetua Zhong, ada sedikit kecelakaan di perjamuan malam ini. Seekor lalat masuk. Lalat? Hanya sampah yang tidak penting. Jika Tetua Zhong keberatan, aku akan segera menyuruh seseorang membersihkannya. Urusan malam ini sangat penting. Semua personel yang tidak relevan tidak boleh mengganggu rencanaku. Tentu saja, Tetua Zhong, ada satu lagi. Tamu penting di sini malam ini. Aku yakin kau pasti mengenalnya. Mungkinkah itu Sang Junjungan? Tetua Zhong, ini Sang Junjungan. Sang Junjungan jarang menampakkan diri. Dia datang ke perjamuan malam ini demi aku. Namun, kita bertemu dengan bajingan tak tahu malu yang tidak hanya tidak menghormati Tetua Zhong, tetapi juga tidak menghormati Sang Junjungan. Mohon hukum dia dengan berat. Zhong Manlin. Beraninya kau memanggil Tetua Zhong dengan namanya. Dasar bodoh. Lin Chen, apa kau gila? Zhong Manlin. Tuan Leng, ayo pergi. Kita tak boleh terbebani olehnya. Zhong Tua itu adalah dia. Apa kau buta? Apa yang dilakukan Zhong Tua? Bodoh kau. Minggir dari jalanku. Zhong Manlin dari kota naga menunduk pada Tuan Muda Lin. Zhong Manlin buta akan kebesaranmu. Telah tidak menghormati Tuan. Tuan Muda Lin, hukumlah aku. Belum terlambat. Jika kau datang lebih awal, bagaimana mungkin aku bisa menyaksikan tatapan mengintimidasi? Pemandangan yang begitu berwibawa. Aku bertanggung jawab penuh malam ini. Aku akan memberi Tuan Muda Lin penjelasan yang tepat. Tuan Muda Lin, silakan duduki kursi kehormatan dan amati. Kursi kehormatan? Ini adalah posisi tertinggi di kota naga. Tidak memiliki kekuasaan. Tidak duduk di atas 1.000.000 orang. Kursi ini bukan untuk siapapun yang hadir. Aku tak pantas. Hanya kau, Tuan Muda Lin, yang layak duduk di sana. Kalau begitu, aku akan menerima tawaran murah hatimu. Malam ini, mereka yang menghina Tuan Muda Lin akan diurus satu persatu. Zhong Tua, apa kau keliru? Iya, diam. Bajingan kau. Kakek, aku tak mengakuimu. Apa salahku? Beraninya kau bertanya, apa kau tak ingat apa yang kau katakan malam ini? Apa kau sebodoh itu? Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkinkah dia benar-benar? Aku telah bekerja keras selama separuh hidupku. Dan malam ini adalah langkah terakhir. Sekarang semuanya telah dirusak olehmu, dasar anak tak tahu diuntung. Sungguh, aku tidak. Kau harus percaya padaku. Kupikir keluargamu Ling akan naik daun malam ini. Tak pernah kubayangkan kau akan menyebabkan bencana seperti ini. Sekarang, bahkan aku tak bisa melindungimu. Zhong Tua, tolong ampuni keluarga Ling. Tuan Muda Lin, kepala keluarga Ling. Mengapa dia begitu tunduk? Tuan Muda Lin, kumohon, cucumu bilang, kesampingkan dulu keluarga Ling. Hari ini akan melangkah ke awan. Berdasarkan bisnis keluarga mereka saja, telah ada selama 90 tahun. Berdiri teguh. Dengan perlindungan macan gunung kota naga. Masa depan mereka tak terbatas. Mereka berada di puncak kekuasaan. Keluarga seperti itu. Mengapa mereka perlu memohon belas kasihan? Semua ini berkat aku. Dia melakukan tindakan keji. Hari ini nasibnya ada di tanganmu, Tuan Muda Lin. Kakek, kau tak bisa melakukan ini padaku. Diam. Dasar anak tak tahu diuntung. Dia menyebutku orang tua pikun. Lalu dia menuduhku mengingini kekuasaan keluarga Leng. Dia bahkan mengancam akan mematahkan kakiku. Tepat di aula perjamuan ini. Dan dia menyerukan semua keluarga terkemuka di sini untuk menghancurkanku. Di mata keluargamu yang maha kuasa, keluarga Ling, aku bukan apa-apa selain menantu buangan keluarga Leng. Kepala keluarga Ling, kau punya kuasa yang cukup besar, kan? Keluarga Ling tamat. Tuanku, selamatkan aku, tuanku. Barang palsu. Tuan Lin Xiao, ampun, ampun, ampuni aku. Tolong. Aku akan naik ke surga. Aku akan dipromosikan. Aku akan naik ke surga. Kalian, dasar sampah, tunggu saja kehancuran kalian. Sudah berakhir. Dasar anak tak tahu diuntung. Ini yang pantas mereka dapatkan. Kubilang keluarga Leng ada dalam keadaan ini hari ini. Semua berkat aku. Kubilang grup Qian memasuki Longcheng. Karena pengaruhku.
Kukatakan posisi tinggi ini memang untukku. Sekarang kau mengerti? 3 tahun, Lin Chen. Selama 3 tahun, aku tak mendengar sepatah kata pun kebenaran darimu. Apa hakmu sekarang untuk menuduhku? Apa kau akan percaya padaku jika kukatakan? CEO Leng, demi keluarga Leng, telah bersusah payah seperti yang semua orang lihat. Lin Chen, apa kau laki-laki? Diam, aku tak tahu kenapa kau merahasiakan ini dariku. Tapi selama 3 tahun terakhir, aku sudah mengerahkan segalanya, mencurahkan seluruh tenagaku untuk Leng Corporation seperti sekarang ini. Kau tak bisa begitu saja mengabaikan semua upayaku dengan satu kalimat. Nona Leng, kau terlalu tinggi hati. Pak Tua Chong, keberhasilan keluarga Leng hari ini semua berkat dukungan Tuan Muda Lin. Saat keluarga Leng bangkrut, aku melihat kehancuranmu. Jadi diam-diam aku mengatur beberapa sumber daya untukmu. Takut melukai harga dirimu, aku tetap di sisimu. Sebagai orang biasa, diam-diam mendukungmu. Perlindungan ini berlangsung 3 tahun. Tapi 3 tahun kebersamaan ini, bagimu, tak berarti apa-apa. Bukan begitu, maksudku, tak perlu kau jelaskan. Kita memang bukan dari level yang sama. Jadi, kita memang tak ditakdirkan bersama. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik. Pak Tua Chong, peristiwa malam ini adalah kesalahpahaman. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan ketiga keluarga kami. Ini semua ulah keluarga Leng dan Ling. Keluarga Cheng dari Longcheng bersedia melakukan segalanya untuk memenuhi semua tuntutan Tuan Muda Lin dan keluarga Xiao Longcheng kami juga. Ini semua salah kami karena mendengarkan bocah ingusan itu. Keluarga Ling itu cuma kentut. Kami telah menyinggung Anda, Tuan. Mohon maafkan kami. Keluarga Li Longcheng saya ingin meminta maaf kepada Tuan Muda Lin. Keluarga Chen Longcheng ingin meminta maaf kepada Tuan Muda Lin. Keluarga Mu Longcheng ingin meminta maaf kepada Tuan Muda Lin. Keluarga Suo Longcheng ingin meminta maaf kepada Tuan Muda Lin. Keluarga Liu Longcheng ingin meminta maaf kepada Tuan Muda Lin. Jadi ini semua cuma salah paham. Ya, benar. Ini salah paham. Semua salah paham. Salah paham. Kalau begitu, akhiri hidup kalian sendiri. Tuan Muda Lin, bukankah ini agak terlalu berlebihan? Apa? Apakah Patriark Cheng tidak bersedia? Tidak, tidak. Permintaan Anda akan kami laksanakan dengan sepenuh hati. Ada yang salah? Itu semua salah paham. Tapi ini penghancuran diri. Begini, saya akan memanggil Anda Tuan untuk menghormati Anda. Tapi Anda harus mengerti prinsip memberi jalan keluar. Jangan mengejar musuh yang putus asa. Omong kosong, Tuan Song. Saya niat minta maaf. Tapi apa yang dia lakukan malam ini, Longcheng tak akan menolerirnya. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Tapi dia ingin menghabisi semua keluarga terkemuka di Longcheng. Semua keluarga besar yang hadir adalah tokoh-tokoh mapan di Longcheng selama puluhan tahun, dengan reputasi yang gemilang. Dan apa haknya untuk menuntut penghancuran semua keluarga kami dengan satu kalimat? Tuan ini, dengan satu ucapan santai, ingin menjungkir balikan seluruh Longcheng. Nadanya memang agak keterlaluan. Kalian memberontak. Tetua Zhong, kau berlebihan. Kami hanya mencari jalan keluar. Tapi menuntut penghancuran diri kami sendiri, itu sungguh mustahil. Betapa angkuhnya jika kau memaksa untuk melawan keluarga-keluarga terkemuka Longcheng. Kami, keluarga-keluarga terkemuka, juga akan bangkit dan melawan balik, cuma dengan ucapan seenaknya. Kau menuntut kehancuran kami? Aku takkan setuju. Bercanda boleh saja. Tapi kalau kau serius, keluarga Xiaoku juga tidak setuju. Selain rasa hormat Tetua Zhong padamu, apalagi yang kau punya? Baiklah, kalau begitu aku kabulkan permintaanmu. Dalam 3 menit, keluarga Sue akan bangkrut. Keluarga Sueku mungkin tak seterkemuka dulu, tapi kami tidak lemah dan rentan. Diam. Tuan Muda Lin ingin menghancurkan keluargamu Sue. 3 menit sudah cukup. Tetua Chong, Anda tak perlu membelanya seperti ini. Lagi pula, bukan hanya keluarga Sueku di sini. Betul, keluarga Chengku berdiri bersama keluarga Sue. Keluarga Xiaoku berdiri bersama keluarga Sue. 3 keluarga besar rela berbagi dalam kesulitan ini. Kalau begitu mari kita hancurkan kalian bertiga. Sepertinya kau nekat menjadikan ini pertarungan sampai akhir hari ini. Dia, berani sekali kau tidak menghormati Tuan. Seseorang. Tangkap mereka bertiga. Tetua Chong, apa kau sungguh akan memusuhi semua tokoh berpengaruh di Longcheng? Keluarga-keluarga Longcheng pantas disebut setara dengan Tuan? Kecuali dia punya latar belakang kelas atas yang membuat semua keluarga Longcheng tunduk. Kalau tidak, membuat keluarga-keluarga besar menghancurkan diri mereka sendiri, sungguh mustahil. Halo? Patriark, gawat, perusahaan sedang diserang. Ini darurat. Kita hampir bangkrut. Apa? Tunanganku, Shen Mutian.
Ingin menghancurkan keluarga-keluarga Long Cheng? Kenapa tidak? Keluarga Hua Cheng Shen. Mungkinkah itu? Keluarga Shen terkemuka di dunia? Konon setiap generasi keluarga Hua Cheng Shen. Sepertinya kau nekat menjadikan ini pertarungan sampai akhir hari ini. Masing-masing mampu berdiri sendiri. Sebuah jam tangan Patek Philippe untuk Tuan Muda Lin. Sebuah Lamborghini. Sebuah villa mewah di Istana Tan. Kartu hitam tertinggi 10 miliar keluarga Shen. Saya sudah lama mengagumi Tuan Muda Lin. Karena kita sudah bercerai. Kuharap semua orang bisa menjadi saksi. Shen Mu Tian dari keluarga Hua Cheng Shen. Berharap menjadi tunangan resmi Anda. CEO Leng, mungkinkah dia wanita yang diajak main-main Lin Chen? Di belakangmu? Tunangan. Sikap yang luar biasa. Tuan Muda Lin, semua ini salahku karena buta. Aku rela mengakhiri hidupku sendiri, tanpa mengeluh. Namun, aku masih punya satu permintaan. Kuharap Tuan Muda Lin mengampuni keturunan keluarga Sueku, dan membiarkan mereka hidup berkarakter baik. Baiklah. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Dan kau, aku juga rela mengakhiri hidupku sendiri. Keluarga Long Cheng Chengku rela mengakhiri hidup kami. Keluarga Long Cheng Mu rela mengakhiri hidup kami. Keluarga Long Cheng Xiao juga. Kuserahkan padamu. Baik. Nona Shen, bukankah kita harus berbicara dengan benar? Tentu saja. Jika Tuan Muda Lin tertarik. Tempat ini terlalu ramai. Mari kita bicara di tempat lain. Kalau begitu silakan, Tuan Muda Lin, pimpin jalan. Lin Chen. CEO Leng, ada yang kau butuhkan dariku? Jadi dia, dukungan terbesarmu malam ini, ya? Apa itu ada hubungannya denganmu? Lin Chen, kau mengkhianati CEO Leng. Dan kau memakai perempuan ini untuk menekan CEO Leng. Kalian berdua benar-benar tak tahu malu. Berani-beraninya kau memukulku. Apa kau punya hak untuk bicara di sini? Memangnya siapa lagi yang akan kupukul? Jaga tangan dan mulutmu. Lin Chen, sejenak tadi, aku sungguh mengira kau sudah punya nyali. Tapi sekarang, kau membuatku jijik, membuat tetua Zhong takut padamu, membuat semua keluarga besar Long Cheng menundukkan kepala. Untuk sesaat aku merasa sedikit bangga. Setidaknya pria yang pernah kuperhatikan, Leng Nanxiang, tidak sepenuhnya tak berguna. Tapi sekarang kau memuakan. Aku belum pernah kecewa ini padamu. Bukankah kau baru saja bilang? Dari awal hingga akhir, kau tak pernah tertarik pada Tuan Muda Lin, jadi kenapa? Sekarang Tuan Muda Lin menunjukkan kekuatannya. Kau bersikap seolah dialah yang bersalah padamu. Nona Leng, kau pandai sekali bicara. Kalau ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Kau benar-benar mencuri perhatian malam ini. Memaksa semua keluarga di Long Cheng untuk menawarkan nyawa mereka. Di seluruh Long Cheng, tak ada yang bisa melakukannya. Tapi lalu kenapa? Apa kau melakukannya sendiri? Kau hanya berdiri di belakang seorang wanita. Itu saja. Tak peduli seberapa hebat kau pamer malam ini. Pada akhirnya, kau tetaplah kau. Tak ada yang berubah. Karena kau tak pernah seperti pria sejati. Berdiri di atas kakimu sendiri. Jika hanya itu yang ingin kau katakan, maka tak perlu kita lanjutkan percakapan ini. Ayo pergi. Saudara Lin Chen, kenalkan kami. Mantan istriku. Begitu. Kalau begitu aku sungguh harus berterima kasih pada Nona Leng ini. Atas pandangannya yang sempit, ketidakmampuannya mengenali naga sejati, sehingga membiarkan saudara Lin Chen yang hebat menjadi milikku. Apa maksudmu? Maksudku, kau hanyalah makhluk menyedihkan, yang menggunakan sofisme dan menipu diri sendiri. Kau tak pantas untuk pria sebaik saudara Lin Chen. Dia, Lin Chen, hanyalah sampah yang dibuang CEO Leng kami. Dan kau memperlakukannya seperti harta karun? Betapa lucunya. Identitas aslinya jauh di luar pemahamanmu. Tapi melihat kau, benar-benar tak tahu apa-apa. Aku tak keberatan memberitahumu sedikit. Tak perlu. Pria tak berguna, yang hanya bersembunyi di balik wanita. Aku tak tertarik untuk tahu lebih banyak. Sayang sekali. Kuharap kau tak akan menyesali ini nanti. Ada banyak hal yang mungkin akan kusesali. Tapi itu tak akan pernah karena dia. Menceraikannya adalah keputusan terbaik yang pernah kubuat. Nona Shen, sebagai nona muda terhormat dari keluarga Shen di Huacheng, kusarankan kau untuk menjauh darinya. Dia hanya akan mengecewakanmu.
Karena kau tahu, aku adalah pewaris keluarga Shen di Huacheng. Maka izinkan aku bertanya, apa hakmu untuk memerintahku seperti ini? Dan penilaian keluarga Shen tidaklah set dangkal yang kau pikirkan. Aku ingin menjelaskan padamu hari ini bahwa dengan status sosialmu, kau tak memenuhi syarat untuk mengkritik tunanganku. Uang rusak masih ada nilainya, tetapi watak yang rusak tak berharga. Benar-benar bodoh. Saudara Lin Chen, ayo pergi. Apa kau pikir aku membuat kesalahan? CEO Leng, kau terlalu baik. Apa kau dengar bagaimana wanita itu bicara padamu? Sangat sarkastis dan arogan. Tapi mereka tidak salah. Saat ini, kita sungguh tak tertandingi dengan puncaknya keluarga Shen di Huacheng. Tapi aku percaya, dengan kemampuanku, aku bisa, selangkah demi selangkah, memimpin keluarga Leng ke puncak yang sama dengan keluarga Shen di Huacheng. CEO Leng, saya percaya padamu. Kau pasti punya kemampuan itu. Lin Chen, akan kutunjukkan padamu kebangkitan keluarga Leng. Maka kau akan mengerti bahwa hanya dengan mengandalkan diri sendiri, seseorang dapat mendaki ke puncak langkah demi langkah. Tuan Muda Lin, aku mau ke toilet. Pak Xiong, tentang pesanan itu, apa rencanamu? Karena Tuan Muda Lin telah meninggalkan keluarga Leng, pesanan itu tentu saja batal. Justru karena dia pergi. Jadi pesanan itu seharusnya diberikan kepada keluarga Leng. Kenapa? Apakah itu niat Tuan Lin? Tentu saja tidak. Keluarga Leng dan Tuan Lin tidak ada hubungannya lagi. Kita tidak punya alasan untuk mendukung Leng Nanxiang lagi. Jadi, proyek ini harus diberikan kepada perusahaan Leng. Ini kesempatan emas bagi perusahaan Leng untuk naik ke puncak. Meskipun dana proyek menggiurkan, investasi awal membutuhkan 100 miliar. Itu semua dana yang bisa dikumpulkan perusahaan Leng. Jika Tuan Lin masih bersama keluarga Leng, mereka bisa berinvestasi tanpa khawatir. Tapi Tuan Lin tidak lagi bersama keluarga Leng. Jadi, mulai hari ini, semua kemudahan yang diam-diam diberikan grup Qian kepada keluarga Leng akan dicabut. Semua kerjasama terkait akan dihentikan. Jika investasinya tidak ada, proyek 300 miliar ini tidak bisa dilanjutkan. Pada akhirnya, denda yang besar akan menghancurkan perusahaan Leng sepenuhnya. Jangan bilang begitu, Pak Song. Bagaimana jika Leng Nanxiang benar-benar mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membalikkan keadaan, untuk menyelamatkan gedung dari keruntuhan? Jika dia punya kesadaran diri, dia akan menolak dengan tegas. Itu akan menjadi pilihan yang paling bijaksana. Kalau tidak, dia akan menghancurkan prestasi keluarga Leng sebelumnya. Dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran total mereka. Itu salah mereka sendiri. Apa kau mencoba membalas dendam pada keluarga Leng dengan ini? Aku hanya ingin mereka tahu diri. Untuk memberitahu mereka bahwa tanpa Kak Lin Chen, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa kau? Putri sulung keluarga Shen di Huacheng. Kalau begitu, pulanglah. Kenapa kau selalu ingin mengusirku? Sudah kubilang, aku tunanganmu. Apa maksudnya ini? Bukalah dan lihat. Ayo, lihatlah. Kau akan tahu setelah membukanya. Akulah takdirmu. Aku. Bocah tengil, saat kau membaca surat ini, kau seharusnya sudah seusia untuk berkeluarga. Hanya saja kau belum mewarisi sedikit pun pesonaku. Menemukan istri dengan payudara besar dan bokong yang indah, kurasa mustahil. Tapi itu tidak masalah, aku banyak akal. Aku telah memilih seorang gadis untukmu sebelumnya, dan mengatur pernikahan. Aku mengatur pernikahan. Ya, terima kasih banyak. Gadis kecil ini, meskipun identitasnya agak istimewa, dia punya hati yang baik. Terima saja, dan jadilah menantu yang tinggal serumah. Itu bukan sesuatu yang memalukan. Rapat penawaran berakhir tanpa hasil. Aku perlu memastikan grup, rencana pengembangan selanjutnya. Ini semua salah Lin Chen, kemainan hari itu. Kalau tidak, pesanan 300 miliar ini akan menjadi milik kita. Baiklah, betapa senangnya dia sekarang. Setelah Nona Shen bosan dengannya, dia akan benar-benar menderita. CEO Leng, kau benar. Segala sesuatu yang baik harus diraih. Halo, ada apa? Korporasi Leng memenangkan tendernya.
Apakah itu telepon dari grup Qian? Hemat. Proyek 300 miliar, sekarang milik keluarga Leng kita. 300 miliar, mulai sekarang keluarga Leng akan menjadi taipan papan atas Longcheng. Keluarga Leng akhirnya berhasil. Jadi kau lihat, tidak peduli seberapa banyak Lin Chen bermain-main, Tetua Zhong masih menghargai kemampuanmu, CEO Leng. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita bisa memenangkan tender? Grup Qian benar-benar perusahaan unggulan perdana di Longcheng. Pada akhirnya, ini semua tentang kemampuan. Mulai besok, semua dana dan personel grup akan sepenuhnya diinvestasikan dalam proyek ini. Setelah proyek ini mengubah kita menjadi perusahaan papan atas Longcheng. Mungkin si Lin Chen itu akan sudah dicampakkan oleh pewaris Shen itu, ditendang ke pinggir jalan. Lalu, dia mungkin akan merangkak kembali kepadamu, CEO Leng. Jika itu benar-benar terjadi, itu hanya akan membuatku semakin jijik. Hanya kemampuan seseorang sendiri adalah pendukung yang paling andal. Lin Chen, kebenaran ini kau tidak akan pernah mengerti. Mungkinkah ini jimat harimau? Itu hanya kalung. Ini lebih dari sekadar kalung. Ini mewakili kekuasaan dan otoritas yang tak tertandingi. Jimat harimau ini dapat menahan ribuan pasukan. Semua orang berharap suatu hari nanti melihat kalung ini lagi. Sekarang setelah berada di tanganmu, tidak berlebihan untuk menyebutmu tak terkalahkan. Itu semua hanya gelar kosong. Karena kau tidak peduli dengan gelar kosong, maka kau seharusnya tidak keberatan menjadi menantu laki-laki keluarga Shenku. Aku dengar di Huacheng, jumlah orang yang menyatakan cinta padamu di depan umum sudah melebihi 100. Aku hanya orang biasa. Bagaimana aku bisa pantas untukmu? Aku terpelajar dan terampil dalam seni bela diri. Bahkan jika ada jurang pemisah di antara kita. Tapi aku punya uang. Lebih dari cukup untuk menjembatani jurang di antara kita. Kau tahu, aku baru saja mengakhiri pernikahan yang gagal. Itu karena dia tidak tahu nilaimu. Aku jauh lebih memahamimu daripada dia. Dan aku lebih cocok untukmu. Lin Chen, nikahi aku. Maaf, aku perlu keluar sebentar. Itu tidak perlu. Ada apa? Tuan Muda Lin, Tuan Besar Leng bangun hari ini dan tiba-tiba mengumumkan wasiatnya. Apa hubungannya denganku? Dia meninggalkan 80% warisannya. Semuanya untukmu. Apa? Mengapa warisan itu jatuh ke tangan Lin Chen? Tepa, dia pikir dia siapa? Mereka sudah bercerai. Nan siang, katakan sesuatu. Dan dia masih mengambil uang keluarga kita? Keputusan kakek, aku tidak bisa mengubahnya. Itu semua milikmu. Harta yang kau perjuangkan dengan susah payah. Tidak ada hubungannya dengan Lin Chen. Kau di sini, sekarang juga. Telepon dia, katakan padanya untuk menyerahkan warisannya. Apa kau ingin dia mengambil uang keluarga kita untuk menghidupi wanita lain di luar? Lin Chen, ketidaksetiaanmu adalah satu hal. Tapi sekarang kau ingin mengandalkan uang keluarga Leng untuk menghidupi wanita lain. Kau benar-benar sampah tak berguna. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengambil uang keluarga Leng untuk hidup nyaman dengan orang lain. Halo, Lin Chen, kakek pulang besok. Kita rencanakan makan malam keluarga untuk merayakannya. Kakek ingin kamu datang. Kurasa itu tak perlu. Kesehatan kakek sangat buruk sekarang. Mungkin hari ini akan jadi pertemuan terakhirmu. Kau telah mengecewakanku. Apa kau juga ingin mengecewakan kakek? Mengecewakanmu? Baiklah, besok jam 10 pagi. Sampai jumpa di Huayun Lanting. Kaki, apa kau masih akan kembali ke keluarga Leng besok? Kakek telah menunjukkan kebaikan yang besar padaku. Anggap ini sebagai perpisahan. Lin Chen, di mana kau? Kenapa kau tidak main catur denganku? Pak Tua, kau tak boleh pilih kasih begini. Lin Chen dan Nan Xiang sudah bercerai. Kau masih sangat menghargainya. Bercerai? Pak Tua, mengidap Alzheimer, yang kita sebut demensia pikun. Terkadang sadar, terkadang bingung. Di masa depan, mungkin dia bahkan akan melupakanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Lalu ayo cepat dan ubah surat wasiatnya. Benar.
dengan Pak Tua seperti ini. Jangan biarkan bocah Lin Chen itu mengetahuinya. Aku harus mencari tabib sakti dan memikirkan solusinya. Setidaknya biarkan Pak Tua sadar selama 1 jam. Dengan begini, bukankah ini terlalu kejam untuk kakek? Nan Xiang, harta yang kau perjuangkan dengan susah payah, melepaskannya begitu saja. Bukankah itu kejam? Dengarkan ibumu. Mereka yang mencapai hal besar harus kejam. Hadiah untuk ulang tahun Tuan Besar Leng. Semuanya tak ternilai harganya. Barang-barang ini terlalu mewah dan boros. Tuan Besar Leng tak pernah menyukai ini. Anggur ini enak. Sebotol anggur ini dari tahun kau menghadiahkannya padaku. Meski penampilannya sederhana, nilainya tak terkira. Ini dikenal sebagai nektar para dewa. Berhasiat memperpanjang umur. Itu dia. Lin, aku punya tamu yang sangat penting hari ini. Dia memegang kartu hitam tertinggi bintang 7, Huayun Lanting kami. Aku harap kau menghindari kesalahan apapun. Direktur Jenderal Yun Lanting. Dia harus diterima dengan penghormatan setinggi mungkin. Jangan khawatir, Nona Shen. Aku akan segera memberitahu semua orang. Begitu kartu hitam bintang 7 muncul, kami tak akan segan-segan untuk memberikan pemegang kartu layanan terbaik. Ayah, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang setelah disuntik, kakek akan bangun? Entahlah, Lin Chen akan segera datang. Kita tak boleh membiarkan dia mengetahui sandiwara kita. Aku akan memberinya suntikan lagi untuk berjaga-jaga. Apakah itu akan berhasil? Kita sedang berusaha sekuat tenaga. Saat ini, mengurus bisnis adalah yang terpenting. Lin Chen, katakan saja padaku, mengapa mereka begitu takut padamu? Rasanya seperti kau mengendalikan hidup mereka. Tepat sekali, hidup mereka. Keberadaan mereka ada di tanganku. Kau bicara omong kosong lagi. Mereka 2 keluarga paling berpengaruh di Longcheng. Apapun yang terjadi, hanya yang tersohor kakek tua Zhong yang bisa punya kuasa atas mereka. Bahkan Zhong Manlin pun harus tunduk padaku. Cuma bisa sungkem. Kalau nggak mau cerita, ya nggak usah. Aku ngomong yang sebenarnya. Cuma bisa sungkem. Gue percaya sama lo. Pergi sana. Jaga mulut lo di dalam. Tunggu dulu. King Lei, kamu masuk duluan. Gue mau ngomong sama dia. Cepetan ngomong. Kakek lagi nggak sehat. Jaga bacot lo kalau ngomong sama dia. Kayaknya gue lebih peduli sama kakek daripada Elo. Udah naik derajat nih, ya? Lupa sama keluarga Leng? Tapi gue kasih tahu nih, ya? Ngandelin orang lain tuh nggak sebaik berdiri di atas kaki sendiri. Cepat atau lambat, lo bakal dibuang. Nggak semua orang. Kayak Nona Le, ingkar janji dan ninggalin orang. Kenapa sih lo kayak gini? Panas banget sih lo. Di keluarga Leng ini, yang gue pedulin cuma kakek. Gue lebih peduli perasaannya daripada Elo. Gue kasih tahu nih, semua orang udah ngumpul buat makan malam keluarga. Bahkan ipar om gue juga. Dia bukan orang sembarangan. Dengerin aja apa kata dia. Jangan macem-macem sama dia. Apa yang udah lo lakuin, keluarga Leng gak bakal bisa lindungin lo. Dan keluarga Shen dari Hua Cheng juga nggak. Nggak usah pusingin gue. Lin Chen, kamu selalu begini. Selalu mengecewakan. Hari ini, kamu akan kehilangan segalanya. Semoga kamu dapat pelajaran. Dasar nggak berguna. Lama banget sih. Kamu ngerasa sok penting ya, menantu? Makan malam keluarga sepenting ini. Dan kita semua yang tua. Bibi tertua Nan Xiang nunggu di sini. Cuma dia. Kamu tahu dia nggak berguna. Dia cuma benalu. Ini makan malam keluarga yang langka. Loh, udahlah, jangan bahas dia. Jangan bikin suasana jadi nggak enak. Betul. Mending jauhin aja orang kayak dia. Nggak berguna. Benar-benar nggak becus. Lihat mukanya. Kayak keluarga Leng. Punya utang banyak sama dia. Ada apa ribut-ribut? Lin Chen, sini duduk di sampingku. Aku sendiri yang memanggilmu. Nggak ada alasan kamu diperlakukan seperti ini. Kakek, Nan Xiang yang manggil aku. Aku yakin aku yang nelpon. Kakek kenapa? Kayaknya agak linglung. Kalian berdua kenapa sih? Kakek. Sebenarnya, kakek, aku nggak ngebully dia. Kakek, kan nggak ada hubungan darah sama dia. Kok malah belain dia? Dia cucu menantuku.
Gimana nggak ada hubungannya? Dia keluarga, tentu saja aku belain dia. Memangnya kenapa? Baiklah, kayaknya semua udah kumpul. Ayo kita mulai pestanya. Kita mulai saja. Tunggu dulu, semuanya lagi senang hari ini. Semuanya lagi semangat. Aku mau keluarin beberapa botol bagus. Kakek, ini botol spesial yang kupilih khusus buatmu. Ini terkenal secara internasional. Anggur vintage terkenal di dunia. Sepupu Leng Yuxi yang lebih tua. Satu botol ini harganya 1 juta. Apa? Sebotol anggur ini harganya 1 juta? Cuma sebotol anggur? Adikmu yang membangun kekayaan keluarga ini. Itu tidak mudah. Jangan mengembangkan kebiasaan boros ini. Ayah, kakek, hanya dalam 3 tahun, keluarga kita berubah dari bengkel mobil kecil menjadi Leng Corporation seperti sekarang ini. Dengan pendapatan tahunan melebihi 10 juta. Ini cuma sebotol anggur. Tahu cara menghasilkan uang, juga berarti tahu cara menghabiskannya. Kalau tidak, orang akan menertawakanmu. Baik, kakek. Tianyu, ada kabar baik belakangan ini? Kakek tahu betul. Kakek, mengenai grup Qian, proyek 300 miliar itu. Apa kakek tahu? Tentu saja. Setiap keluarga terkemuka di Longcheng, semua orang tahu tentang itu. Itu jadi bahan perbincangan. Betul. Di jamuan penawaran kemarin, adikku, dia mengalahkan semua orang dan memenangkan pesanan 300 miliar. Menjadi satu-satunya penawar yang berhasil. Peluang untuk naik daun ini sekarang menjadi milik keluarga Leng kita. Jadi, proyek ini akhirnya jatuh ke tangan keluarga Leng. Nanxiang, apa kabar ini benar? Ya, kakek. Tapi, tidak seheboh yang Tianyu katakan. Ada beberapa lika-liku. Tapi syukurlah, kami akhirnya mengamankan tawaran itu. Aku berencana memberitahu kakek setelah menandatangani kontrak. Lihat dirimu, nah, kabar baik seperti itu. Dan kau merahasiakannya dariku. Keluarga Leng kita, berkatmu, telah mencapai puncak. Jadi, setelah memenangkan proyek grup Qian, Nanxiang kita benar-benar menjadi tokoh terkemuka di dunia bisnis Longcheng. Tidak seheboh yang Bibi katakan. Ini masih awal. Bagaimana bisa masih awal? Ini proyek 300 miliar. Jarang terjadi bahkan di negara kita. Nanxiang kita bisa diandalkan. Luar biasa. Setuju, kan? Sayang sekali. Wanita muda yang begitu cakap dan berprestasi. Namun keluarganya memelihara seorang pemalas. Nanxiang, jangan tersinggung dengan kata-kata sepupumu yang blak-blakan. Bagaimanapun, kau adalah tokoh terkemuka di masyarakat kelas atas. Memiliki suami tak berguna di rumah, yang bermalas-malasan sepanjang hari, tidak bisa membantumu. Itu sudah cukup buruk. Tapi kalau sampai tersebar, gosip tentangmu pasti akan bermunculan. Banyak rumor mengenai hal ini. Kau harus belajar dari Yun 11 kita. Menantu yang dia pilih, telah dipilih sebagai salah satu orang kepercayaan Tuan untuk menjaga perbatasan. Saat dia kembali, siapa yang tidak akan menunjukkan sedikit rasa hormat padanya? Tuan besar, aku tak menyangka meskipun kau tak ambisius. Kau kenal orang besar seperti itu. Kau tidak mungkin bermimpi setiap hari, berhayal mendapatkan kekuasaan tingkat atas mereka, kan? Dasar tak berguna. Bagaimana kau bisa dibandingkan dengan Tian Bei? Jika dia punya 1/10 dari mereka, aku harus mengagung-agungkannya. Tapi Chen telah merawat adik dengan baik selama bertahun-tahun ini. Apa gunanya perawatan yang baik? Yang tidak kurang dari keluarga Leng kita adalah pengasuh. Lin Chen, jangan salahkan aku karena blak-blakan. Tapi itulah kenyataannya. Seseorang harus memiliki kesadaran diri, tahu apa yang harus dilakukan untuk menjadi pantas bagi Nanxiangku. Cuma 300 miliar, membuatmu menunjukkan warna aslimu. Lumayan, cuma 300 miliar. Kau mengatakannya dengan begitu mudah. Kenapa kau tidak cari sendiri saja? Sok jadi apa kau? Proyek grup Qian ini adalah yang kualokasikan untuk keluarga Leng. Lin Chen, anggurnya bahkan belum disentuh. Kok kau sudah mabuk begini? Kalau kau mencoba menyelamatkan muka seperti ini, itu hanya akan membuatmu lebih malu. Lin Chen, aku tak ingin berdebat denganmu di jamuan makan keluarga. Itu sudah memberimu muka. Keluarga Leng memenangkan tender, bergantung pada kemampuanku, Leng Nanxiang. Secara pribadi, itu sebabnya setelah makan malam, grup Qian memberitahuku. Apa hubungannya denganmu, Lin Chen? Jadi saat aku menerima teleponnya, kau, Lin Chen, sedang menyuguhkan teh dan air untuk Nona, tertua keluarga Shen, kan? Kemampuan pribadi, ngapain sih? Ngurusin dia? Proyek 300 miliar ini, seumur hidupnya dia takkan bisa menyentuhnya. Kakek mengundangmu ke makan malam ini untuk memberimu muka.
Jangan merusak suasana. Kalau bukan karena aku, keluargamu Leng takkan pernah mendekati proyek 100 miliar. Aku datang menemui kakek hari ini. Tentu saja, aku takkan datang dengan tangan kosong. Kakek, ini hadiah yang aku siapkan untukmu. Lin Chen, aku penasaran harta apa yang akan kau bawa. Anggur apa ini? Kelihatannya agak murahan. Jangan bilang kau membelinya dari warung pinggir jalan. Lin Chen, meskipun kau miskin, kau tak seharusnya membeli barang dari warung pinggir jalan. Anggur ini tak pantas untuk kakek, kan? Ini adalah minuman kuno. Nilainya tak terukur, jauh di atas jutaan. Status sosialku, di luar imajinasimu. Ya. Status globalku. Aku belum pernah mendengarnya. Itu karena di luar kelasmu. Kau tak bisa mencapainya. Akan kulihat minuman kuno macam apa ini. Paling banter, beberapa lusin yuan sebotol. Minuman fermentasi rumahan yang disimpan di ruang bawah tanah. Bernilai jutaan. Kau dengar itu? Bernilai puluhan juta. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Lin Chen? Apa kau pikir semua orang di sini bodoh? Apa kau pikir aku mudah ditipu? Hadiah yang kau berikan hari ini sangat memalukan. Untungnya, ini adalah makan malam keluarga. Tak ada orang luar. Cui Ping, saat keluargamu pergi keluar nanti, hati-hati kalau kau membawanya. Dia tak pantas pergi bersama kita. Tidak mungkin. Ini untuk memberimu hadiah. Hadiah? Atau hadiah untukku? Niat dibalik hadiah lebih penting daripada nilainya. Aku menghargai niat Lin Chen. Minuman keras asing ini, aku tak terbiasa. Aku bersikeras minum anggur yang diberikan Lin Chen. Kakek, bagaimana kau bisa minum apa yang dia berikan padamu? Lanjutkan, Lin Chen. Jangan heige. Baiklah, ayo makan. Lin Chen, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi kau sudah menumpang di keluarga Leng bersama Nan Xiang selama 3 tahun. Sungguh tak pantas. Memalukan. Begini saja, sekarang iparmu sudah kembali. Aku akan minta dia membantumu. Apa? Membantuku? Ya, sayang, kau bekerja dengan baik di bawah Zun Xiang sekarang. Kau sedang naik daun. Kenapa tidak memberinya pekerjaan? Membersihkan, menggosok toilet. Itu akan menjadi kehormatan terbesarnya. Apa yang kau katakan? Bukan sembarang orang. Baik, aku mengerti. Dan kamu? Kau baru saja bicara tentang perbatasan Dayan 3 tahun lalu. Aku ingin bertanya padamu. Apa yang sudah kau capai? Memegang bendera Dao, menyeberangi perbatasan sejauh 3.000 mil. Para pemberani membela tentara dan negara mereka. Jika musuh berani menyerang, kami takkan pernah berhenti. Memperluas wilayah. Dunia ada dalam genggamanmu. Kaulah sang junjungan. Junjungan. Ipar, apa kau salah? Bagaimana mungkin dia sang junjungan? Maafkan aku sedikit gusar tadi. Apa kau tahu? Apa yang kau katakan tadi? Aku akan menjawab apapun yang kau tanyakan. 3 tahun lalu, ada kerusuhan di perbatasan. Sang junjungan sendirian menghancurkan pemimpin bandit, memperluas wilayah. Dengan jimat harimau, guntur mengguncang langit, menyapu ke segala arah. Siapa yang memberimu nyali untuk berani mengklaim perbuatannya sebagai milikmu? Aku tidak bohong. Baiklah, semuanya berhenti bicara. Apa kita harus berdebat? Maafkan aku. Aku terlambat hari ini. Kali ini, aku yang traktir. Ini Kota Naga, restoran bintang 7 termahal. Tian Bei, kau terlalu murah hati. Ibu, jangan khawatir. Seorang pria harus bertanggung jawab. Ini hanya makan. Bagaimana aku bisa membiarkan keluargaku membayar? Pelayan. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tagihannya, tolong. Tapi aku tidak membayar untuknya. Pisahkan bagiannya. Biarkan dia membayar sendiri. Menyinggung sang junjungan adalah kejahatan besar. Tapi mengingat kita keluarga, aku bisa membiarkannya. Tapi dia butuh sedikit hukuman kecil untuk memberinya pelajaran. Itu tidak perlu. Makan malam keluarga kita kali ini bisa dibilang yang termahal di Kota Naga. Dan bahkan jika kita membaginya, itu masih banyak uang. Lin Chen tidak punya pekerjaan. Bagaimana dia bisa membayar? Kalau begitu dia bisa jujur tinggal di sini dan mencuci piring untuk merenung. Lebih baik daripada berhayal seharian. Tian Bei, orang tua. Aku tahu kau ingin melindunginya. Tapi ini menyangkut Tuan.
Memanjakannya secara membabi buta hanya akan membawa bencana bagi keluarga Leng kita. Kukatakan, minta maaf saja pada iparmu. Mohon belas kasihan padanya, dan biarkan masalah ini berlalu. Jika aku minta maaf, dia tak akan sanggup menerimanya. Sungguh keterlaluan. Nah, apalagi yang kau tunggu? Cepat dan buat dia membayar. Tuan, silakan bayar tagihannya. Lin Chen, kenapa kau selalu begini? Ini cuma permintaan maaf. Kenapa kau harus mempermalukan dirimu seperti ini? Sudah kubilang, jika aku minta maaf, dia tak akan sanggup menerimanya. Gesek kartunya. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membayarnya. Kukira kau punya kemampuan. Kepala atau ekor, tak ada satu karakter Cina pun. Bahkan ada boneka di atasnya. Ini bahkan bukan kartu bank. Apa yang kau gesek? Tuan, silakan tunjukkan. Kartu bank atau kartu VIP. Kartu mainan di tempat kami. Ini tidak bisa digunakan untuk pembayaran. Kau bisa menggesek kartu ini langsung. Maaf, Tuan, pembaca kartu kami hanya bisa mengenali kartu VIP dan kartu bank. Kau benar-benar unik. Dibandingkan denganmu, orang sepertiku yang masih peduli dengan muka, merasa benar-benar malu. Aku sungguh rendah hati. Ini kartu VIP-nya. Kartu ini berbeda dengan kartu di sini. Itulah kartu VIP yang sebenarnya. Tunjukkan padanya, biarkan dia melihat dunia. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah kartu VIP. Huayun Lanting yang dikeluarkan secara seragam. Kartu milikmu adalah kartu mainan. Jangan coba-coba menipu kami di sini, oke? Kau salah. Kartu inilah yang tak pantas dibandingkan dengan kartuku. Apa kau bilang kalau kartu VIP di tanganmu adalah kartu edisi terbatas eksklusif tingkat tertinggi? Kau benar, Lin Chen. Apa kau dengar? Apa yang kau katakan? Apa kau belum cukup malu? Diam. Mungkin dia mengatakan yang sebenarnya. Pelayan. Aku ingin bertanya, apa kau punya kartu edisi terbatas tingkat tertinggi seperti itu di sini? Tuan, kami sebenarnya tidak memiliki kartu VIP semacam itu. Jadi itu berarti kartu VIP di tangannya bukan apa-apa. Siapa bilang kartu keanggotaan harus dari Huayun Lanting? Jadi maksudmu mau pakai kartu dari tempat lain untuk membayar di Huayun Lanting? Kau benar-benar keterlaluan. Kalau begitu biar ku gesek untukmu. Sini. Biar ku gesek supaya kau mati karena tahu yang sebenarnya. Manager, alarmnya berbunyi. Kartu hitam VIP tertinggi bintang 7 telah muncul. Di mana? Cepat, bawa aku ke sana. Rongsokanmu ini tidak bisa digesek sama sekali. Pasti hak istimewanya tidak cukup. Coba pembaca kartu yang lain. Masih belum cukup hak istimewanya? Berapa kali pun ku ganti untukmu, hasilnya akan sama saja. Lin Chen, apa kau belum mengerti? Apapun yang kau lakukan, hasilnya tidak akan berbeda. Sama seperti keluarga Leng kita yang mengamankan proyek ini sekarang. Sama saja, seharusnya kau tidak mengambil proyek itu. Dengan kemampuan keluarga Leng saat ini, kita tidak bisa menanganinya. Tidak bisa menanganinya? Bagaimana kau tahu keluarga Leng tidak bisa menanganinya? Jia memberikan proyek ini kepada keluarga Leng kami karena mereka sangat menghargai kami. Apakah keluarga Leng bisa menanganinya atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Baiklah, berhentilah melongo melihat proyek adikku dengan iri hati seperti itu. Urus saja kartu mainanmu dan kembali mencuci piring di dapur. Tuan, jika Anda benar-benar tidak dapat membayar tagihannya, kami harus mengambil tindakan. Diam. Keluar dari sini, sekarang. Halo, Tuan Lin. Saya manajer umum Huayun Lanting. Anda adalah tamu paling terhormat Huayun Lanting sejak pendirian kami. Silakan ikuti saya ke ruang perjamuan pribadi di lantai atas. Kami akan memberi Anda sambutan termegah. Apa? Mungkinkah kartu ini asli? Baiklah. Tapi aku belum lunasi tagihan malam ini. Tuan Lin, semua pengeluaran Anda di Huayun Lanting dibebaskan. Tagihan untuk ruangan pribadi ini sepenuhnya gratis untuk Anda. Itu tidak perlu. Lagi pula, seseorang ingin membayar. Aku tidak ingin berdebat denganmu.
Tapi aku ingin memberitahumu sesuatu. Kau tak pernah benar-benar memahamiku. Jadi, jangan paksakan pandanganmu. Padaku, kita tidak berasal dari dunia yang sama. Aku tahu, kau mati-matian ingin membawa keluarga Leng ke puncak, tapi kau kurang kesadaran diri dengan kemampuanmu. Tidak mungkin untuk mencapai cita-citamu. Proyek 300 miliar, kekuatan keluarga Leng masih jauh dari cukup. Mereka tidak sanggup menanganinya. Kusarankan kau menyerah sekarang. Kalau tidak, kau akan menghancurkan seluruh keluarga Leng. Kakek, jaga dirimu. Selamat tinggal. Ayah, kau sudah keterlaluan. Beraninya kau mengutuk keluarga Leng kami? Lin Chen, aku tidak peduli. Mantra apa yang kau berikan pada kakekku? Kakek memberimu 80% warisannya. Kusarankan kau untuk bersikap pintar dan menolaknya. Benar, seorang menantu laki-laki yang tinggal serumah. Kenapa kau harus mengambil apapun dari keluarga Leng kami? Ayah, kau terlalu berat sebelah. Tianyu adalah cucumu yang sebenarnya. Bagaimana kau bisa memberikan semua hal baik kepada orang luar dengan kemampuan Lin Chen? Dia bahkan tidak bisa mendapatkan 10.000 yuan, apalagi 80 juta tiba-tiba. Dia pasti diam-diam sangat gembira. Bagaimana mungkin dia menyerahkannya begitu saja? Tapi kakek yang memberikannya padanya. Kakek masih yang berhak memutuskan dalam keluarga ini. Jadi kalian semua ada di sini hari ini? Biasanya tidak ada di antara kalian yang datang mengunjungi kakek. Sekarang kalian semua bersikap sok benar? Leng Qinglei, diam. Kau memihak siapa? Mungkinkah kartu ini asli? Kekayaan keluarga Leng ini dibuat oleh kedua tanganku sendiri, Leng Nanxiang, dengan kerja kerasku sendiri. Termasuk proyek 300 miliar ini. Siapa yang mendapatkan uang ini? Akulah yang memutuskan. Uang ini kepadanya sama saja dengan kepadamu. Selama kalian berdua mesra-mesraan, saat kalian dalam kesulitan, Lin Chen tidak akan meninggalkanmu. Kakek, dia sudah main gila dengan perempuan lain. Dia takkan peduli hidup atau matinya keluarga Leng kita. Benar sekali. Si brengsek ini cuma tahu cara menumpang hidup dari perempuan. Perempuan. Apakah ada hal lain yang belum kau katakan padaku? Kakek, adik gue udah ninggalin si brengsek itu. Cerai. Orang tua. Kakek, baik-baik aja, Lin Chen. Kau bikin kakek batuk darah. Apalagi maumu? Nanxiang, minggir. Biar aku lihat kakek. Biar kulihat gimana keadaannya. Gimana keadaannya? Udahlah, air mata buayamu. Kamu mungkin cuma berharap dia cepat mati. Biar dia nggak bisa ubah surat wasiatnya, kan? Kukatakan padamu, hari ini kau harus serahkan warisanmu. Kalau enggak, kau nggak akan keluar dari sini. Warisan apa? Aku nggak peduli. Yang kupedulikan sekarang adalah keadaan kakek. Minggir. Dia memukulku. Lin Chen, kau memukulku. Kau memukul seseorang. Nanxiang, kau baik-baik saja. Ayah. Kakek, Lin Chen, ayah, ngapain kau di sini? Baiklah, sekarang sudah baik-baik saja. Ngapain aku di sini? Ini Lin Chen, kek. Dia yang bikin kakek batuk darah. Kakek tahu itu? Kakek hampir. Jangan berani-beraninya kau fitnah aku. Siapa yang fitnah? Kau. Kau yang bikin kakek pingsan. Lebih baik kau tanda tangani perjanjian ini. Sekarang. Keluar. Ayah. Jadi, tujuanmu hari ini adalah perjanjian ini sejak awal. Baiklah. Lin Chen, kita semua tahu apa yang kau rencanakan. Tanda tangani saja. Ada 3 juta di kartu ini. Kau bisa ambil. Tapi sisanya, kau takkan dapat sepeser pun. Kau. Kakek. Lin Chen, apa yang kau lakukan pada kakek? Aku hanya menggunakan teknik 13 jarum hantu. Seharusnya tidak begini. Apa yang seharusnya tidak begini? Kurasa kau sengaja. Kau ingin kakek mati, biar kau bisa ambil semua hartanya. Kukatakan padamu, jangan harap. Tak kusangka kau sekejam ini. Bahkan kakek pun tak kau ampuni. Ayah. Apa ini? Apalagi kalau bukan? Bukankah itu yang baru saja kau tancapkan? Aku tidak menancapkan jarum ini. Penempatan jarum ini sangat berbahaya. Jarum ini mengumpulkan seluruh semangat seseorang dan memusatkannya di sini. Tapi hanya bisa dipertahankan sebentar. Setelah itu, orang tersebut akan mati karena kehabisan energi vitalnya. Siapa yang melakukan ini? Apa? Kau. Beraninya kau bicara pada ibuku seperti itu?
Ibu melakukan ini demi keluarga Leng. Demi keluarga Leng? Jadi kau bisa mengabaikan hidup dan mati kakek? Mengabaikan? Apa kau masih manusia? Ibu ditipu. Yang penting sekarang adalah menyelamatkan kakek. Tidak mungkin. Hanya pil pemulihan agung yang bisa menyelamatkan kakek sekarang. Dan pil pemulihan agung ini sangat langka di dunia. Mungkin hanya ada dalam legenda. Tidak ada yang bisa kulakukan sekarang. Siapa bilang tidak ada yang bisa dilakukan? Mu Tian. Ini pesta keluarga Leng. Orang luar tidak diterima. Siapa bilang aku orang luar? Aku tunangan Kak Lin Chen. Lagi pula, aku di sini untuk menyelamatkan Tuan Besar Leng. Kau juga tidak menerima itu? Apa kau punya cara? Bertahun-tahun lalu, ibuku sakit parah. Ayahku menguras segala cara untuk menemukan pil pemulihan agung ini. Sayangnya, pil itu tidak bisa menyelamatkan ibuku. Nah, Tuan Besar Leng masih bisa diselamatkan. Kalau begitu cepatlah selamatkan dia. Apa syaratmu? Semua aset keluarga Leng. Nona Leng, kau benar-benar pebisnis ulung. Selalu saja negosiasi. Aset keluarga Leng bukan apa-apa di mataku. Tak ada artinya bagiku. Yang kuinginkan adalah saudara Lin Chen. Jangan konyol, saudara Lin Chen. Aku tidak sedang berkonyol. Aku tahu Tuan Besar Long telah berbaik hati padamu. Jika kau tak keberatan, aku bersedia memberikan pil pemulihan agung ini sebagai mas kawinku. Maukah kau menjadi suamiku? Lin Chen, Li Chen. Berani sekali kau. Baru saja diputus. Sekarang kau ingin jadi menantu orang lain? Kau benar-benar payah. Tidak semua orang bisa jadi menantu. Tuan muda Leng, kurasa tak akan ada yang mau denganmu meskipun kau membayar mereka. Kau, saudara Lin Chen, waktumu hampir habis. Aku rela menjadikan pil pemulihan agung ini sebagai mahar. Beserta seluruh keluarga Shen dari Hua Cheng. Kau benar-benar wanita boros. Mempertaruhkan seluruh keluargamu untuk sampah tak berguna ini. Saudara Lin Chen, biarkan keluarga ini hidup dalam kebahagiaan yang tak mereka pahami seumur hidup mereka. Itu takkan jadi masalah. Mereka takkan pernah tahu apa yang mereka lewatkan. Tak usah buang-buang napas untuk mereka. Menyelamatkan seseoranglah yang penting. Anggap saja ini hutangku padamu. Tak apa, asalkan... Ayah, kakek, kalian baik-baik saja sekarang. Lin Chen, aku tahu semuanya. Keluarga Leng telah berbuat salah padamu. Kakek, aku pergi. Jika kau mau, kau bisa ikut denganku. Kita mungkin tak kaya, tapi setidaknya kita akan bahagia. Lin Chen, aku menyukaimu. Tapi bagaimanapun juga aku adalah anggota keluarga Leng. Aku gagal mendidik generasi muda. Ini dosaku. Ini dosaku. Inikah yang kau inginkan? Aset keluarga Leng tak berarti apa-apa bagiku. Tapi mulai sekarang, Tuan Besar Leng, jika kau berada di keluarga Leng dan kau mendapat sedikit saja celaan, keluarga Leng akan hancur lebur. Tuan Besar, aku pergi. Bodoh, kalian semua bodoh. Tuan Besar, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kaulah yang memaksa Nanxiang menikahi Lin Chen. Orang itu tidak berguna. Selama 3 tahun, dia menumpang hidup di keluarga Leng. Makan makanan kami, minum minuman kami. Kurasa, dia beban bagi keluarga Leng. Betul, adikku sudah mengamankan proyek miliaran dolar grup Qian. Dia akan segera menjadi tokoh terkemuka di dunia bisnis Longcheng. Dia, Lin Chen, apa kualifikasi yang dia miliki untuk bersama adikku? Benar. Lin Chen hanyalah seorang pemalas tak berguna. Dengan kemampuan Nanxiang, dia tentu saja bisa menemukan pasangan yang lebih baik. Dia meninggalkan keluarga Leng kita adalah kerugian besar bagi kita. Ini kerugian besar. Kakek,
Apa yang kau katakan? Keluarga Leng masih punya aku. Apa yang kau tahu? Saat keluarga Leng bangkrut, Lin Chen lah yang mengulurkan tangan, yang mengarah pada kemakmuran kita saat ini. Apa yang bisa dilakukan seorang menantu untuk membantu? Dulu, keluarga Leng kita tidak dikenal, hampir tidak bisa memenuhi kebutuhan. Lin Chen lah yang menghubungkan kita dengan grup Qian. Itulah yang menghubungkan kami. Perusahaan yang begitu besar, memberikan 90% keuntungan mereka kepada kami. Keluarga Leng. Begitulah cara kami mendapatkan pundi-pundi emas pertama kami. Jika bukan karena dia, Nanxiang, kamu, bagaimana kamu bisa memiliki tanah yang begitu luas untuk dikelola? Tianyi, kamu bahkan tidak tahu di mana kamu akan berada, mencuci piring. Dan kalian semua, berlimpah emas dan perak. Mimpi saja. Tuan besar, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tanpa Lin Chen, keluarga Leng akan runtuh sejak dulu. Kau bilang, Lin Chen yang memberi kita dana waktu itu? Betul, jadi itu berarti Lin Chen 3 tahun lalu sudah menjalin hubungan dengan grup Qian. Tapi Lin Chen hanyalah seorang menantu yang tinggal serumah. Bagaimana dia bisa terhubung dengan grup Qian begitu cepat? Betul itu. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan hebat seperti itu, bagaimana mungkin dia menumpang hidup dari keluarga Leng kita selama 3 tahun? Kalian tidak mengerti. Kalian semua tidak mengerti. Mempertahankan Lin Chen adalah kunci pertumbuhan, kesuksesan, dan kemakmuran keluarga Leng kita. Sekarang, kalian semua telah menghancurkannya. Kakek, jangan bilang begitu. Keluarga Leng kita baik-baik saja. Sekarang, bukan? Ya. Setelah Nanxiang menyelesaikan proyek ini, bukankah keluarga Leng masih akan terkenal di seluruh Longcheng? Tanpanya, Lin Chen, kita masih bisa berkembang. Kakek, kau harus percaya padaku. Dengan kemampuanku, aku tidak butuh bantuan siapapun. Aku pasti bisa memimpin keluarga Leng menuju kejayaan. CEO Leng, gawat, semua mitra grup menolak untuk bekerja sama dengan kita sekarang. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak tahu. 90% mitra kita sudah mengirim pemberitahuan pemutusan kontrak. Seluruh rantai pendanaan kita rusak. Mustahil. Nanxiang, stabilkan perusahaan dulu. Aku akan segera mencari solusi. Tunggu kabarku. Tolong cepat, CEO Leng. Aku mengerti. Apa yang terjadi? Halo? Halo, Tuan Sao. Ini, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan padamu. Dengan kemampuan pribadimu, Nona Leng, saat ini kau tidak memenuhi standar minimum untuk kerjasama dengan grup kami. Kami telah memberimu terlalu banyak perlakuan istimewa di masa lalu. Sekarang, kami telah memutuskan untuk mengambil semuanya kembali. Harap kembalikan pesanan sesegera mungkin. Kak. Halo, Tuan Bai. Ini Leng Nanxiang. Jangan jawab panggilan apapun dari grup Leng. Ada apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Baru semalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak kompeten. Sombong. Sok benar. Keluarga Leng pada akhirnya akan hancur. Sudahkah kau mempertimbangkan tawaranku? Nona Shen. Kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Silakan bicara. Kau bercanda. Aku di sini hanya dengan harapan kau akan menghormati perjanjian pernikahan kita dari tahun-tahun lalu. Aku hanyalah seorang menantu yang tinggal serumah. Bagaimana aku bisa pantas? Kau bukan hanya seorang menantu yang tinggal serumah. Tuanku, keluarga Shen saya telah dianiaya. Aku mohon padamu untuk membalaskanku. Aku bersedia menjadi muridmu, untuk mengikuti setiap perintahmu, melewati api dan air. Aku tidak kekurangan pisau tajam. Satu mawar lagi di dunia ini akan menyenangkan. Aku akan membantumu sebisa mungkin. Kau bisa pulang dalam 3 hari. Tuan, apakah Anda berkenan menerima mawar ini?